Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang ada di mata kuliah teori akuntansi. Sebelum materi disampaikan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Wandi Sarifudin dengan NIM 186220138. Langsung saja ke materi. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai stewardship teori. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori ini yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Nah, teori ini mempunyai akar psikologi dari sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan bersama. Nah, ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, akan berusaha bekerja sama daripada menantangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan perilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pada teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi. Nah, biasanya ini memiliki perilaku kolektif ya, atau berkelompok dengan utilitas tinggi pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Dan memaksimumkan stakeholder melalui kinerja perusahaan. Nah, oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagai besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar stakeholder memiliki kepentingan yang lebih yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Nah, para ahli teori stewardship ini mengasumsikan bahwa ada hubungannya yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan, akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Lalu variabel lainnya itu yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Nah, hubungannya antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan.
Baik, selanjutnya yaitu positive accounting theory. Selanjutnya teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Post dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Sword Positive Theory of Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Nah, artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan yang berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi sebagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pembangunan atau pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Nah, terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu poin pertama ada teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Poin kedua ada teori akuntansi normatif. Nah, teori akuntansi normatif itu dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru, sehingga tidak ada diuji kebenarannya secara empiris. Poin ketiga itu teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Nah, penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang terdapat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan melaksanakan tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Itu 3 teori akuntansi pendekatan normatif. Lalu di sini terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses mengambil keputusan. Poin pertama ada hipotesis rencana bonus. Biasanya itu hipotesis rencana bonus, manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Sedangkan yang kedua itu ada hipotesis hutang atau ekuitas. Nah, makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batas kredit dan pengeluaran biaya, manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengundurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Poin ketiga itu ada hipotesis biaya politik. Nah, hipotesis biaya politik itu perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Nah, ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proksi dan aspek politik. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Nah, di samping itu sangatlah mahal bagi individu untuk menentukan apakah laba itu positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yakni yang pertama menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua ada memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat
menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Yang kelima itu mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Itu 5 poin yang sangat penting dari akuntansi positif. Baik, berikutnya ada legitimasi teori. Teori legitimasi merupakan perspektif teori berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Legitimasi diberikan oleh berbagai pihak-pihak di luar perusahaan, namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk mengubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Poin ketiga yaitu mengalihkan atau bisa disebut juga dengan memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian, atau bisa disebut juga dengan mengkonsentrasikan terhadap beraktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Poin terakhir yaitu ada mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Itu 4 poin dari legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Berikutnya ada stakeholder teori. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan semua pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Itu arti dari stakeholder. Dalam mengembangkan stakeholder, memperkenalkan konsep stakeholder dalam 2 model, yaitu model kebijakan dan yang kedua ada perencanaan bisnis. Model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan yang kedua ada model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance. Variabel itu menjadi strategi perusahaan untuk mempengaruhi atau memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan dari lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Selain itu, teori stakeholder juga memiliki keterkaitan dengan variabel manajemen atau pengelolaan sumber daya perusahaan, juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan
itu pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal, sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini serta dapat tercapainya tujuan perusahaan. Baik, terima kasih materi teori akuntansi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.